Ini teman-teman saya itu pada bilang gini, gila kamu, sudah punya tempat yang bagus yang diinginkan semua orang, yang pendapatan setiap 4 hari itu dengan tim HOPE-nya saya jaga 4 hari itu 24 jam, pagi siang malam, jadi 1 minggu itu saya jaga 12 shift. Itu kan uangnya sudah cukup banyak, dikalikan pasien ada sekitar 100 per hari, dikalikan 4 hari. Jadi kan nanti kita penerima uang setiap 1 minggu itu sudah kelihatan gitu loh. Jadi uang saya 1 minggu ini kalau teman-teman yang jaga di UGD atau di tempat lain itu insya Allah kita malah justru lebih banyak karena jumlah pasiennya banyak. Nah, begitu saya memutuskan untuk keluar membuat klinik di Batu, teman-teman yang di Surabaya itu bilang, kamu itu gila, di Batu itu belum tentu ada pasien. Kamu nanti mau bikin sendiri? Iya. Mulai dari awal? Iya. Saya pingin dari awal, saya pingin membuka klinik. Lah terus pasiennya gimana? Ya sudah, kita buka aja. Nanti insya Allah kita itu usaha, nanti hasil itu kan apa nantilah, kata nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trianto Saudin, founder dari Rumah Sakit Punten Kota Batu. Berdiri sejak awal mulai dari klinik, insya Allah tanggal 18 September tahun 2000. Itu pertama kali kita mendirikan klinik rawat jalan. Jadi klinik rawat jalan ini lokasinya bukan di Jalan Kenanga 300 ini, lokasi klinik kita ada di Jalan Martosujono, jadi di daerah Punten. Kalau yang sekarang posisinya ini ada di Desa Bulukerto, jadi malah justru bukan Desa Punten tapi Desa Bulukerto. Nah ini setelah pengembangan baru kita pindah ke lokasi yang sekarang. Jadi kalau pertama kali berdiri kita di Jalan Martosujono nomor 4 Desa Punten. Makanya kenapa waktu itu kita namakan Poliklinik Punten. Itu dulu melayani klinik rawat jalan, insya Allah klinik pertama di Kecamatan Bumiaji atau di Desa Punten. Jadi pada saat saya masuk ke Desa Punten ini dulu, kondisinya masih sangat sepi. Jadi masih Kota Batu masih belum ada, masih Kecamatan Batu, Kabupaten Malang. Kalau sekarang sudah menjadi rumah sakit semenjak tahun 2017. Jadi tahun 2017 awal atau tahun 2016 akhir bulan Desember itu izin operasional pertama kali keluar sebagai izin Rumah Sakit Punten. Kami beroperasi sebagai rumah sakit itu masih 5 tahun, jadi masih baru sebetulnya. Jadi mulai tahun 2017, saya dulu sebetulnya tidak ada sih keinginan untuk bikin rumah sakit, itu tidak ada. Saya ini anak seorang petani, putra daerah di Kota Batu. Kebetulan dari keluarga kami itu semuanya adalah petani dan pedagang. Yang menjadi pegawai negeri itu hanya 1 om saya. Kalau dari ayah saya itu ada 6 saudara, hanya 1 om saya yang pegawai negeri, yang lainnya petani dan pedagang. Ayah saya juga petani dan pedagang juga. Saya anak nomor 1, jadi di keluarga kami itu tidak ada background di dunia kesehatan gitu. Jadi soul saya itu, saya sukanya itu di teknik ya. Kalau dulu begitu lulus SMA itu ya malah yang target saya dulu masuk di ITB, bukan di kedokteran gitu loh. Makanya saya SMA-nya jurusan fisika. Kebetulan waktu masuk di ITB kok ternyata alhamdulillah tidak diterima gitu. Begitu tidak diterima ya agak stres lah sedikit. Akhirnya terlambat untuk mendaftar di perguruan swasta. Jadi 1 tahun itu ngambil kursus komputer, akhirnya alhamdulillah ternyata dari kursus ini saya bisa mendapatkan pekerjaan yang waktu itu justru sulit didapatkan orang. Jadi saya bisa menjadi programmer komputer untuk di salah satu badan milik pemerintah di BPSP Pertanian Wonocolo. Itu saya membuatkan satu program. Itu sempat saya di sana membantu om saja, jadi hanya membantu membikinkan program untuk di BPSP. Nah, semenjak itu akhirnya bekerja lah, ikut membantu-bantu di komputer, menjadi programmer. Baru setelah itu tahun kedua ternyata Allah itu membalikkan semua keinginan, akhirnya saya malah masuk di Fakultas Kedokteran. Jadi di Fakultas Kedokteran masuk tahun 91. Jadi itulah awal saya ada di dunia medis.
Jadi yang awalnya kepinginnya di teknik, saya ngambil teknik informatika dan mesin, elektro dan informatika, di ITB tidak diterima, justru saya masuknya di Fakultas Kedokteran. Di tahun kedua, setelah saya tidak diterima tahun 90, masuk di Universitas Wijaya Surabaya, mengambil pendidikan dokter. Tapi alhamdulillah dengan saya masuk di kedokteran, adik saya yang nomor 2, kemudian adik saya yang nomor 4, nomor 5 itu jadi dokter semua. Jadi bisa memberikan inspirasi untuk adik-adik. Pada saat saya kuliah, yang ada di kepala saya itu yang saya tempelkan di dinding kamar saya itu sebetulnya hanya klinik aja. Jadi pinginnya itu punya poliklinik, punya klinik aja. Jadi saya tidak membayangkan dulu bisa punya rumah sakit gitu loh. Karena memang ayah itu sudah bilang sama saya, adik kamu banyak, jadi kamu nanti saya bisa nyekolahkan hanya sampai dokter, tidak bisa nyekolahkan sampai spesialis gitu. Jadi nanti kamu cari sendiri. Keinginan untuk menjadi dokter spesialis dan lain sebagainya itu agak jauh gitu, karena saya tidak punya biaya dan lain sebagainya. Saya lihat di daerah saya di Batu ini dulu kliniknya masih belum bagus, sehingga pada saat saya masih kuliah itu sudah punya angan-angan mau membuka klinik, tapi angan-angan saya bukanya di daerah Kepanjen. Kenapa kok di Kepanjen? Karena ibu saya asli Kepanjen, punya tanah luas di sana, tidak dipakai gitu. Jadi saya pinginnya bikin di sana, tapi qadarullah ternyata begitu lulus, ternyata Allah menuntun saya malah justru bikin di Punten. Kalau saya tinggalnya aslinya di Batu, di desa Sisir, jadi di Kecamatan Batu. Jadi kalau dari sini 6 kilo, jadi ini kan Kecamatan Bumiaji, kalau di tempat asli saya, Bapak Ibu itu di Kecamatan Batu. Pada saat ikut di klinik itu saya melihat bagaimana manajemennya, bagaimana mereka mengelola klinik, bagaimana mereka mengelola obat dan lain sebagainya. Nah, dari pengalaman hampir 1 tahun saya ikut orang, inilah yang membuat saya menjadi yakin saya harus bisa membuka klinik sendiri di daerah saya. Jadi saya membuka di klinik di daerah saya. Kebetulan waktu itu saya jaga di klinik Karangpilang. Itu luar biasa ramenya. Satu hari itu pasien bisa sampai 100 sampai 200 pasien. Dan klinik yang saya jaga ini, saya dapat 1 minggu itu 4 hari. Itu adalah klinik yang diperebutkan sama teman-teman yang lain gitu loh. Teman-teman itu rata-rata pingin di sana, pingin dijaga di klinik itu karena pasiennya rame, waktunya pinginnya dapatnya banyak, karena nanti take home pay-nya berarti uang jaganya banyak, pasien per pasiennya banyak. Saya jaga di sana itu saya mencari ilmu mana sih yang jadi masalah, karena pemilik klinik ini punya banyak klinik Pak. Tapi saya lihat ya hanya berkembangnya di klinik aja. Sampai sekarang pun begitu saya lihat ya masih klinik gitu loh. Apa yang salah gitu kan gitu. Jadi saya melihat, oh berarti saya harus memperbaiki manajemen, karena manajemen obat dan lain sebagainya itu mereka masih belum tersistem, sehingga laporan obat, penggunaan obat, pengeluaran obat ke pasien, penerimaan dari pasien ini tidak bisa terrecord dengan benar. Jadi ada resiko terjadi kecurangan dan lain sebagainya. Sehingga pada saat saya akhirnya memutuskan untuk kembali ke daerah asal di Kota Batu, ini teman-teman saya itu pada bilang gini, gila kamu, sudah punya tempat yang bagus yang diinginkan semua orang, yang pendapatan setiap 4 hari itu dengan tim HOP-nya saya jaga 4 hari itu 24 jam, pagi siang malam, pagi siang malam. Jadi 1 minggu itu saya jaga 12 shift. Itu kan uangnya sudah cukup banyak, dikalikan pasien ada sekitar 100 per hari, dikalikan 4 hari. Jadi kan nanti kita penerima uang setiap 1 minggu itu sudah kelihatan gitu loh. Jadi uang saya 1 minggu ini kalau teman-teman yang jaga di UGD atau di tempat lain itu insya Allah kita malah justru lebih banyak karena jumlah pasiennya banyak. Nah, begitu saya memutuskan untuk keluar membuat klinik di Batu, teman-teman yang di Surabaya itu bilang, kamu itu gila, di Batu itu belum tentu ada pasien. Kamu nanti mau bikin sendiri? Iya. Mulai dari awal? Iya. Saya pingin dari awal, saya pingin membuka klinik. Lah terus pasiennya gimana? Ya sudah, kita buka aja. Nanti insya Allah kita itu usaha, nanti hasil itu kan apa nantilah, kata nanti gitu. Jadi saya betul-betul akhirnya meninggalkan zona nyaman di Surabaya selama 1 tahun, karena memang ini sudah betul-betul di situ sebetulnya uang itu sudah dapat gitu. Tempat praktek sudah dapat. Cuman saya mikirnya kalau nanti saya begini terus, nanti saya tidak akan bisa berkembang gitu. Akhirnya saya memutuskan pulang, saya cari tempat yang awalnya kepinginnya di Panjen tadi, akhirnya tidak jadi, karena Kabupaten Malang belum pindah ke Panjen, Panjen belum serami Kota Batu kan waktu itu. Akhirnya saya putuskan untuk ngontrak di Jalan Martosujono nomor 4. Desanya Punten, kecamatannya Batu, Kabupaten Malang. Saya berdiri itu tanggal 18 September tahun 2000. Begitu izin jadi klinik, saya namakan kliniknya Poliklinik Punten. Kenapa kok namanya Punten? Karena ada di desa Punten. Pada saat saya memulai itu, saya betul-betul tidak punya biaya. Pada saat saya bekerja di Karangpilang itu, saya punya relasi teman-teman yang mengirim barang apotik ke klinik Karangpilang itu,
saya ingat betul namanya Pak Agus itu. Orangnya itu supplier obat. Kemudian bilang saya gini, Dokter Tri, bikin aja di Batu, saya tidak punya uang Pak. Sudah, bikin aja obatnya saya drop semuanya. Nanti bayar aja 1 bulan atau 2 bulan kalau Dokter Tri punya uang. Loh Pak Agus tidak takut kalau nanti saya tipu atau, wah sudahlah. Kalau itu urusannya Allah itu sudah Dokter Tri. Jadi orangnya ini luar biasa. Jadi orangnya ini memasok obat pada saat itu di klinik, belum tahu rumah saya, berani untuk memastikan memasok obat saya. Jadi saya begitu buka, tanpa modal sama sekali, hanya kepercayaan karena orangnya percaya sama saya. Makanya saya bilang, bisnis itu yang penting kita niatkan, kita cari cara bagaimana bisa jalan, Allah pasti akan mudahkan. Jadi saya memang enggak punya uang sama sekali. Untuk tempat praktiknya bagaimana? Saya sama ayah saya disewakan tanah rumah itu 2 tahun Pak. Ukurannya cuma 7 kali 12 meter. Itu saya bagi 2. Jadi yang di depan itu ada 2 kamar, 1 ruang tamu itu ukuran 7 kali 7. Jadi itu saya pakai untuk rumah, yang di depan 1 ruangan, 1 ruang tunggu, dan 1 ruang untuk pegawai saya tidur di situ. Hanya 1 pegawai, saya mengangkat 1 pegawai, dan itu klinik itu buka 24 jam. Jadi saya belajar di Karangpilang itu ada adminnya itu yang di situ 24 jam. Jadi saya mencari orang yang mau tinggal di tempat saya 24 jam, nanti saya gaji pokok dengan bonus kalau ada per pasien. Itu mulainya saya seperti itu. Maka terbukalah klinik yang pertama kali di Desa Punten atau di daerah Bumi Aji ini, itu pada saat itu yang 24 jam itu saya. Padahal sebelumnya di situ sudah ada beberapa dokter. Waktu saya masuk itu ada Dokter Agus, kemudian ada Dokter Sudiarsi, ada Dokter Bobi. Jadi di dekat saya dalam satu desa itu ada 3 dokter dan ada perawat yang sudah cukup ramai gitu. Tapi alhamdulillah begitu saya buka, karena kita 24 jam, saya mencoba membuka itu, saya mengadakan pengobatan gratis. Jadi saya sebar ada kalau tidak salah 500 kupon. Itu saya bagi setiap desa, saya buat selama hampir 15 hari. Jadi 15 hari pertama ini klinik saya ramai terus karena ada 500 orang yang periksa. Nah, makanya sejak saat itu alhamdulillah semenjak itu hari ke-16 dan sampai hampir seterusnya itu tidak ada pasien. Jadi alhamdulillah pasien itu bisa datang terus dan sebagainya. Karena memang saya berkomitmen buka 24 jam. Bukanya sampai jam 9. Jam 9 sudah kita tutup, tapi kalau ada orang yang ngebel, jam berapapun kita layani. Dan itu saya lakukan semenjak tahun 2000 sampai 2011. Setelah saya pindah beberapa kali itu, saya jaga klinik itu hampir 24 jam, itu hampir 10 tahun. Ya, saya bekerja sangat keras karena memang menginginkan ada hal yang ingin dicapai, ingin kliniknya menjadi lebih bagus, ingin setelah dari klinik ingin menjadi rumah bersalin, setelah jadi rumah bersalin saya ingin menjadi rumah sakit waktu itu. Ya, alhamdulillah setelah berjuang cukup luar biasa, 2017 itu bisa menjadi rumah sakit setelah pindah 3 kali. Awalnya tahun 2000 itu saya di klinik yang lama itu nyewa 2 tahun di Jalan Martosudono nomor 4. Kemudian setelah 1 tahun rame, ayah saya bilang gini, kamu mau tak belikan rumah di Punten atau mau rumah yang di Batu aja? Karena saya kan awalnya di Batu. Setelah pindah itu pasien saya semua makin rame. Jadi 1 hari itu bisa sampai 50 sampai 70. Jadi rame betul, luar biasa. Dan saya ingat betul itu tidak pakai utang saya. Poliklinik yang rawat jalan ini akhirnya saya tingkatkan menjadi rumah bersalin, BKIA dan rumah bersalin, sehingga saya bisa melakukan resusitasi atau rawat inap yang ringan-ringan. Jadi awalnya begitu sudah di tempat di rumah baru dibangunkan ayah saya, 2002 jadi. Bulan Mei tahun 2002 itu saya pindah dari kontrakan. Padahal harusnya masih ada hampir setengah tahun gitu loh. Jadi di tempat yang lama itu masih ada setengah tahun. Saya tapi mikirnya begini, kalau saya langsung pindah pas habis, orang-orang tidak ada transisi tahu kalau saya pindah. Jadi di tempat yang lama itu akhirnya saya kosongkan, saya kasih tulisan, saya kasih ada yang jaga tim saya untuk mengarahkan kalau pada saat saya pindah. Nah, dengan pindah di tempat pada saat bulan Mei tahun 2002 itu saya sudah bisa pindah ke tempat baru. Itu alhamdulillah. Jadi di tempat baru itu luasnya 200. Yang awalnya tadi kan kecil banget, hanya 100 dibagi 2. Begitu pindah, itu juga saya modelnya, desainnya saya samakan. Nanti los, tapi di tengahnya saya sekat pakai triplek. Sehingga di depan itu ada ruang tunggu, 1 kamar untuk resusitasi, 1 kamar obat, sama 1 kamar periksa. Sudah tambah, kalau dulu hanya ada ruang tunggu, 1 kamar periksa yang awal-awalnya dengan kamar pembantu. Sekarang sudah enggak. Ada tempat praktek saya, ada ruang tunggunya agak luas, ada tempat obat, sama ada front office. Yang separuh rumah saya pakai untuk rumah tinggal saya. Jadi saya itu tetap enggak mau jauh gitu loh. Sehingga ada pasien jam berapa saja, saya itu bisa.
Ini ternyata luar biasanya apa? Pasien ini yang 2 bed ini sampai antri-antri. Orang itu mau rawat inap yang panas, yang berapa hari, yang dia sampai lemes, yang di hari disuruh rawat inap di rumah sakit di Batu enggak mau. Saya maunya di kliniknya Dokter Tri aja. Jadi kamar 2 ini sampai antri nunggu. Insya Allah, begitu ini berjalan proses, berjalan. Ternyata saya sama Allah dikasih 2003 itu saya sudah bisa bangun, hanya 1 tahun bangun yang lantai atas. Begitu lantai atas sudah jadi, lantai atas saya pakai rumah, yang bawah itu semuanya saya pakai klinik. Jadi bednya waktu itu ada 7 dan itu penuh terus. Nah ternyata Allah memberikan rezeki lagi karena saya memang tidak berhutang. 2004 saya bisa beli lahan yang di jalan raya, di pinggir jalan besar. Akhirnya karena memang tempatnya ini tidak memungkinkan, saya akhirnya membeli yang di pinggir jalan, membangun, jadi membeli 2005 itu sudah jadi. Jadinya 3 lantai, yang lantai 1 saya pakai rawat jalan, jadi saya rawat jalan dan dokter spesialis itu pindah ke depan, yang di klinik yang di Jalan Purwosenjoto 14 itu saya pakai untuk rawat inap saja. Jadi lantai 1 sampai lantai 2 kita jadikan rawat inap dan bed kita itu hampir sekitar 12 atau 14 bed itu juga penuh terus. Tapi sejak 2005 itulah ternyata saya sama Allah dikasih cobaan untuk kenal dengan mulai hutang. Nah ini yang saya tidak tahu kalau hutang itu ternyata dosanya luar biasa, sehingga itu saya lakukan sampai akhirnya berkembang sampai akhirnya saya beli tanah yang di Jalan Kenanga ini. Kenapa kok saya beli di sini? Karena untuk mendirikan rumah sakit syaratnya luas lahan kan ada. Kalau yang di rumah depan itu hanya 235 meter, itu saya buat 3 lantai 4 lantai, jadi tidak bisa kalau untuk rumah sakit. Kalau untuk klinik bisa. Akhirnya saya mencari lokasi yang mana uang saya cukup, karena kalau cari di pinggir jalan itu ramenya luar biasa, mahalnya luar biasa. Saya cari yang agak dalam. Jadi dulu di sini sebelum Rumah Sakit Punten berdiri itu daerah yang sepi. Nah pada saat saya pindah ke sini itu ada cerita yang lucu juga. Orang-orang desa Bulukerto itu maunya nanti rumah sakitnya kalau dipindah ke sini jadi namanya Rumah Sakit Bulukerto. Wah ini kan repot ya. Karena saya bilang ini izin kita sudah Poliklinik Punten, nanti kalau rumah sakit ya mesti Rumah Sakit Punten. Ya kan saya enggak bisa semudah itu merubah gitu loh. Makanya ya saya bilang yang penting sekarang kan domisili saya rumah sakit ini ada di Bulukerto. Jadi nanti secara geografis di Bulukerto, ya moga-moga masyarakat Bulukerto bisa diuntungkan dengan adanya rumah sakit. Saya mungkin bersyukur di sana ya. Dari pengalaman saya itu, saya bisa memetik satu pelajaran begini. Saya tidak suka sama sekali ya dengan ilmu kesehatan itu. Jadi saya itu hafalan itu tidak begitu suka. Bukan berarti saya tidak bisa menghafal. Tapi ternyata saya melihat bahwa kesungguhan itu lebih berhasil kalau diaplikasikan dibandingkan hanya sebatas niatan dan bakat ya, atau bakat yang kita lihat ini, oh saya kepinginnya di sana atau keinginan saya di sana. Begitu saya menekuni begitu masuk ke dokteran, begitu saya menekuni, ya saya termasuk bukan orang yang bodoh banget gitu loh. Ternyata saya juga lulusnya cepat, nilai saya juga baik gitu. Dan pada saat saya melakukan itu dengan senang, bukan karena terpaksa, itu ternyata ya akhirnya enjoy aja. Kalau yang di hati ini memang sukanya itu di IT, akhirnya pada saat saya jadi dokter ternyata harus kembali ke IT lagi. Dan itu ternyata berkah yang luar biasa. Saya itu bisa berkembang karena saya ternyata kuncinya adalah di manajemen. Bagaimana saya bisa memanage semua resiko kebocoran yang terjadi pada usaha yang saya lakukan. Jadi seandainya saya dokter, saya butuh obat, saya ngambil itu tidak ada catatan, Pak. Jadi saya ngambil itu bisa, admin itu ngambil untuk keluarganya bisa. Karena apa? Pencatatan stok laporan ini tidak real. Antara stok yang ada dengan catatannya dia ini tidak bisa match dan tidak bisa benar. Kalau kita memang mau usaha kita bagus, berarti ada kehilangan berapapun kita harus tahu. Pemilik itu kan harus tahu. Lah kalau yang saya ikut di ini tidak ada, karena pencatatannya manual. Dan dengan jumlah pasien yang banyak, dengan punya klinik yang banyak, pemilik itu nggak mungkin dia mencari obat A, ini apa saja yang keluar. Di 100 resep ini ada berapa, dia dilidi satu-satu, nggak mungkin. Itu yang akhirnya membuat saya, kalau nanti saya punya klinik, berarti masalah ini harus bisa teratasi. Teratasinya bagaimana? Berarti saya harus punya pencatatan yang bagus. Nah, pencatatan yang bagus ini yang bagaimana pada saat itu? Nah, pencatatan yang bagus, terus mau nggak mau kita harus menggunakan software, ataupun kita menggunakan sesuatu yang memang nanti kemungkinan error atau salahnya sedikit. Contohnya begini, kalau kita mencatat dengan kertas, katakanlah obat namanya amoksilin lah, antibiotik amoksilin, penggunaannya ada pasien A, tanggal 1 sekarang, anggap aja sekarang tanggal 1. Pasien A yang pertama kali datang jumlahnya 10, pasien B pakai amoksilin jumlahnya 6, pasien C jumlahnya ada 8. Ini nanti ada 100 pasien, katakanlah 100 pasien ini yang pakai amoksilin ada 80, dia harus menjumlah, Pak. 10 ditambah 6 ditambah 8 ditambah. Kalkulator yang dipakai ini ada resiko kesalahan. Walaupun pakai kalkulator kan kalau sudah matanya ngantuk, sudah ada 100 pasien yang dihitung, kan ada kemungkinan kesalahan. Maka yang ada di kepala saya harus menggunakan pencatatan. Pencatatan awal dulu saya pakai Lotus. Di situ ada pasien A,
nanti jumlahnya 10. Begitu ditulis 10, 10, 10, kita tarik ke bawah kan tinggal sum sendiri, jumlahnya pasti benar. Ini pun akhirnya pada saat setelah berjalan, saya merasa kurang. Oh, kalau saya menggunakan data begini, masih ada resiko kesalahan karena apa? Obat yang ditulis tadi namanya katakanlah nomor pasien ke-41, dia pakai amoxicillin jumlahnya 10, pada saat nanti dilaporkan ke saya diganti 8 bisa. Saya akhirnya apa? Berpikir saya harus menggunakan database. Database untuk pasien saya ini. Nah, makanya saya itu sudah menggunakan sistem informasi manajemen klinik ya. Kalau semuanya kita bilangnya sekarang rumah sakit, saya itu berarti SIM, itu sistem informasi manajemen. Saya menggunakan database, saya sudah pakai akses waktu itu tahun 2001, Pak. Pada saat semua orang masih harus menggunakan kertas, itu saya sudah menggunakan database. Dari database ini saya bangun bersama teman saya. Saya suruh bangun, setelah program rawat jalan ini jadi, ternyata teman saya meminta ke saya begini. Teman saya itu, Mas, ini berarti untuk program berikutnya sampean belinya ke saya per modul ya? Padahal saya ini gaji. Jadi akhirnya dia minta seperti itu, ya saya langsung bilang, ya sudahlah, kalau memang begitu monggo. Cuman saya tolong ya, saya diajari untuk membuat aplikasi pakai akses ini untuk absensi karyawan saya. Karyawan saya waktu itu sudah ada berapa? 3. Jadi saya diajari akses sama teman saya ini. Begitu saya diajari, saya langsung bisa tahu, Pak. Begitu sudah tahu, maka source-nya yang memang di saya, ini kan memang saya dulu menggaji. Dia ngerjakan itu di komputer saya. Kemudian dia ngerjakan kalau malam pulang. Besoknya ke tempat saya lagi, ngerjakan kalau malam pulang. Jadi software-nya tetap di tempat saya. Nah, sampai suatu ketika dia, Mas, aku minta ya, nanti tak kerjakan di rumah. Nah, itulah yang mulai awal dia akhirnya membuat satu aplikasi baru. Kemudian akhirnya dijual ke salah satu rumah sakit di Malang. Dan itu dibeli aplikasinya, karena memang belum ada waktu itu rumah sakit yang beli. Nah, ternyata begitu akhirnya kita putus, karena tadi dia mau jual ke saya, akhirnya aplikasi yang ada di saya itu akhirnya saya rombak semuanya, saya bikin baru. Nah, semenjak itulah saya itu tidak ada keinginan untuk menjual. Jadi waktu itu saya hanya punya keinginan bagaimana usaha saya aman. Jadi waktu itu saya mulai membuat aplikasi software untuk klinik. Jadi mulai data pasien, status pasien, kemudian obat, pencatatan, semuanya sudah saya catat. Jadi saya pinginnya saya ada di mana saja, saya bisa melihat, saya ada di belakang, ada dokter jaga, ada apa dan sebagainya. Saya bisa melihat semuanya. Nah, dengan aplikasi inilah akhirnya alhamdulillah saya ini yang dari kecil saya bisa cepat berkembang, Pak. Karena apa? Karena memang ternyata saya membuat sistem dan sistem ini proven gitu. Jadi sistem ini akhirnya bisa mengurangi resiko terjadinya apa? Karena begitu obat ini dicetak sama staf saya, maka dia sudah tidak bisa mencetak ulang dan obat itu akan otomatis mengurangi stok dan lain sebagainya. Saya trial error program saya ini hampir 20 tahun. Sehingga apa? Saya itu tidak ada keinginan pada saat itu ya hanya untuk rumah sakit saya aja. Saya pada saat ada di kantor saya di ruangan direktur, saya bisa tahu di UGD ini terjadi apa. Pasien saya yang rawat inap ini berapa? Dirawat oleh dokter, satu pasien dirawat oleh berapa dokter? Ini saya hanya bisa lihat dari meja saya. Sehingga memang akhirnya manajemen keuangan dan lain sebagainya itu bisa lebih tertata. Ternyata itu hikmahnya luar biasanya di sana. Ternyata memang sekarang ini lagi dengan adanya pandemi COVID, ini malah semua rumah sakit sekarang dituntut harus digitalisasi. Mereka yang awalnya itu tidak mau, ini tidak bisa, status itu harus ditulis, harus ada paraf dokter. Ternyata sekarang kita transfer uang 100 juta aja hanya dengan PIN, tidak perlu lagi tanda tangan, tidak perlu lagi harus datang ke bank. Kan? Kenapa di medis tidak bisa? Ternyata dulu ke dinas saya sampaikan tidak boleh, tetap harus ada rekam medik yang tertulis, karena kalau yang tertulis itu bisa lebih aman, harus ada sign tanda tangan tinta basah. Padahal kalau dengan menggunakan sistem database yang benar, justru database ini tidak bisa dilakukan perubahan, editing tidak bisa. Karena apa? Contohnya begini. Di bank, begitu pada saat ada teller menerima uang 1 juta, ternyata dia inputnya salah 11 juta, kebanyakan 01, maka dia tidak ada otorisasi untuk merubah menjadi 1 juta lagi kan, karena dia tidak punya password. Untuk merubah itu dia harus membawa bukti, ini loh Pak, ke supervisornya, saya cuma terima uang 1 juta, ini orang yang setor juga sudah 1 juta, saya kebanyakan 01 jadi 11. Akhirnya apa? Supervisornya melakukan otorisasi. Jadi untuk bisa melakukan perubahan, ini justru harus dilakukan otorisasi dengan user level yang lebih tinggi yang sudah diberikan hak akses. Nanti di situ akan bisa dicatat siapa yang melakukan perubahan dan sebagainya. Justru dengan database itu pasien akan terlindungi gitu. Makanya pasien-pasien saya semenjak berapa puluh tahun yang lalu untuk database-nya saja, untuk database itu saya bisa simpan. Karena jadi pasien pada saat dulu periksa ke saya awalnya umur 4 tahun, masih anak-anak. Sekarang ini sudah 24 tahun, sudah punya anak. Begitu dia periksa ke saya, database-nya masih ada. Itu luar biasa. Kalau kita menggunakan rekam medik yang konvensional, setiap 5 tahun harus dimusnahkan. Karena apa? Gudangnya tidak akan memenuhi gitu loh kan. Ada waktu nanti kapan berkas itu boleh dimusnahkan.
dengan berita acara dan lain sebagainya. Kalau seandainya waktu itu saya masuk di IT, saya masuk di informatika, belum tentu saya bisa bikin softwarenya rumah sakit sampai seperti ini. Karena apa? Lahannya saya tidak punya. Saya tidak ada tempat untuk trial error. Kemudian yang kedua, saya tidak mendalami kasus yang ada di rumah sakit seperti apa. Rumah sakit ini nanti kebutuhannya seperti apa. Karena apa? Banyak orang-orang yang pintar yang bikin program untuk rumah sakit, tapi tidak bisa dijalankan. Karena apa? Tidak IC, tidak mudah. Dokter harus diatur ini dan sedangkan pasiennya dia jumlahnya sangat banyak. Itu salah satu keunggulan, salah satu keuntungan di mana saya yang suka IT ternyata terjerumus masuk di kedokteran. Jadi alhamdulillah. Tapi ya akhirnya menikmati hasilnya sekarang. Karena ini kalau di luar rumah sakit Punten ada beberapa rumah sakit yang sudah rumah sakit dan klinik yang sudah menggunakan aplikasi kita. Jadi alhamdulillah kita juga bisa berguna untuk orang lain. Kita bisa sistem dari sistem kami itu saya namakan Arazi, itu bisa kita install di rumah sakit dengan sistem kerjasama. Tadi kan saya bilang 2005 saya mulai berhutang. Ternyata Allah itu memberikan hidayah yang luar biasa kepada keluarga saya, keluarga besar saya. Ternyata pada saat kita itu bagus-bagusnya, pada saat kita itu masih bisnisnya masih jalan. Saya mengangsur bank itu selama 15 tahun, saya tidak pernah terlambat, satu hari pun tidak pernah terlambat. Sehingga permintaan saya ke bank itu kapanpun saya minta tambahan pasti ditambah. Itu hampir 15 tahun saya pakai pinjaman bank mulai 2005 sampai 2018, 13 tahun. Jadi pada saat saya betul-betul posisinya masih bagus, Allah ini ternyata mengenalkan saya terhadap satu komunitas. Pada saat komunitas itu saya ikut seminar, baru tahu bahwa riba itu ternyata dosanya luar biasa. Bagaimana pada saat kita mau umroh, begitu uang yang kita pakai ini riba, begitu kita bilang labbaik Allahumma labbaik, ya Allah saya datang memenuhi panggilanmu. Allah bilang la labbaik, bukan, kamu tidak bisa diterima karena semua harta kamu ini adalah harta yang haram. Luar biasa kan. Kelebihan pinjaman yang saya ambil 1 dirham itu hampir setara dengan 60.000, 65.000 atau 70.000. Itu dosanya setara dengan menzinai 36 pelacur. Bagaimana 60.000 uang yang saya tambahkan dari riba itu dosanya begitu, padahal berapa puluh juta cicilan yang saya bayar setiap bulan. Berarti berapa pelacur yang harus saya zinai setiap bulannya, Masya Allah. Itu saya sudah hampir tidak bisa makan dan sebagainya. Pada saat itu saya memutuskan untuk tidak menggunakan bank lagi. Pada saat kita masih bagus-bagusnya, cicilan kita, uang kita untuk menyicil selama berapa bulan ke depan itu sudah disiapkan. Saya memutuskan untuk berhenti karena kita sudah memutuskan untuk berhenti dan tidak mau riba lagi. Ya berarti bagaimana kita mengatur rumah sakit ini supaya betul-betul rumah sakit ini bisa maksimal, bisa berkembang. Kemudian yang penting lagi adalah bagaimana saya harus cepat bisa mengembalikan utang saya, karena utang saya sangat besar. Ternyata sampai rumah saya jual, saya tawarkan, sampai rumah saya mau saya kasihkan ke banknya untuk sudah diambil aja untuk saya bayar pakai 2 rumah saya. Banknya maunya nanti masih harus dilunasi. Dan alhamdulillah ini tinggal separuh utang saya. Jadi masih ada, saya masih punya utang. Makanya saya berdoa sama Allah, ya Allah moga-moga tahun ini nanti awal tahun ini sudah bisa selesai, karena memang hutang ini harus cepat dibayar gitu loh Pak. Jadi saya tidak mau mendolimi, tapi saya juga berusaha sampai rumah sakit saya ini sekarang kemarin juga saya tawarkan untuk investor dan lain sebagainya. Kalau mau dilihat di Google, rumah sakit Dr. Tri dijual, kemudian rumahnya Dr. Tri dilelang, itu buat saya sudah bukan hal yang memalukan lagi, karena itu memang kesalahan saya. Karena Allah menegur saya bahwa saya memang harus berubah, bahwa itu yang saya lakukan itu salah. Begitu saya bertobat, saya berhenti, ya harapan saya nanti bisa dimudahkan, dan Allah itu memudahkan luar biasa. Sehingga saya diberi banyak kemudahan oleh Allah ini. Pada saat kondisi sekarang ini saya bisa menyelesaikan banyak, dan ini hanya tinggal satu yang masih besar, hanya tinggal separuh. Ya makanya moga-moga nanti Allah memudahkan untuk bisa selesai semua. Orang ini yang penting tidak riba. Ya saya pinginnya memang saya tidak mau mendolimi, saya juga pingin selesai. Jadi memang berat Pak kalau kita ini ternyata kita tidak tahu ilmu pada saat kita melakukan usaha. Umar itu pada saat di Madinah dulu menyampaikan jangan jualan di pasar kalau tidak tahu fikih muamalahnya untuk jualan. Saya ini ternyata pada saat saya berbisnis saya tidak paham bahwa riba itu dosanya luar biasa gitu loh. Dan ternyata keberkahan ini nanti yang harusnya kita cari sehingga kita nanti berapapun akan bisa menjadi nilai yang manfaat untuk kita, untuk keluarga, untuk masyarakat. Kita ini ada rumah sakit, ada sekolah, ada pesantren, ada travel. Ini kan semuanya jasa semua. Visi dari semua bisnis yang ada, baik itu travel, baik itu sekolah, sama Pak. Jadi adalah institusi penyelenggara jasa yang berkah berlimpah berdasarkan syariat Islam. Kalau sudah visinya seperti itu, berarti target kita, tujuan kita adalah bagaimana orang itu berusaha, saya ini bagaimana rumah sakit ini ada yang bisa membawa saya nanti masuk ke surga, kan artinya begitu Pak. Ini sudah bukan lagi masalah untung dan rugi, tapi ini bagaimana nanti saya melihat bahwa nanti
usaha saya dan semua orang-orang yang kerja di tempat saya ini nanti bukan hanya mendapatkan uang saja. Dengan visi kita institusi penggila jasa yang berkah dan berlimpah. Jadi berapapun nanti berkah. Jadi yang mereka dapatkan ini ada keberkahan tapi berlimpah. Gitu. Nah, sesuai dengan syariat ya. Ini harapan kita nanti orang yang bekerja di sini, kita bersama-sama di perusahaan ini, di Rumah Sakit Punten ini supaya bisa nanti masuk ke surga. Itu visinya. Sehingga nanti diaplikatifkan di mana? Di corporate culture, di budaya kerjanya. Budaya kerja kita itu ada sorga Pak namanya. S-nya ini adalah syar'i atau syariat. Jadi nanti yang pertama kali yang ada di depan, semua yang dilakukan orang-orang di sini itu harus syar'i, tidak boleh bertentangan. Jadi contohnya kalau nanti orang datang ke Rumah Sakit Punten, maka pakaian perawat yang di Rumah Sakit Punten itu minimal sekarang sudah mulai transisi ke arah syar'i, itu utama. Sehingga tidak ada lagi pakai kerudung yang masuk ke dalam sehingga ngepres full body, tidak ada. Jadi kudungnya harus melebar. Seragam sebagian sudah pakai celana tapi saya tutup lagi pakai kain. Jadi modelnya kayak rok tapi ada belahan, sehingga pada saat mereka melakukan tindakan waktu lari, resusitasi, naik ke bednya pasien, itu mereka tidak terganggu. Tapi auratnya tetap tidak terlihat bentuknya. Syariat ini penting dasar gitu loh. Karena nanti jangan sampai ini nanti melanggar karena culture kita itu adalah syar'i yang pertama. Di Rumah Sakit Punten ini sholat itu wajib dan akan kita absen. Mereka itu harus absen face detector untuk sholat itu. Makanya di pintu di tempat wudhu tadi ada face detector. Pada saat orang mau karyawan saya, wajib hukumnya mereka itu sholat itu wajib. Karena saya tidak mau nanti pada saat saya mau, seandainya Allah nanti mengizinkan, moga-moga saya nanti bisa masuk surga, jangan sampai pada saat saya masuk saya dipanggil, saya dihentikan karyawan saya karena saya ini tidak sholat, karena saya kerja di Rumah Sakit Punten, dokter ini sholat terus tapi tidak pernah menyuruh saya untuk sholat. Ini kan jadi masalah. Saya ini punya kuasa gitu loh, saya punya kuasa sehingga saya bisa melakukan evaluasi orang-orang yang nanti tidak sesuai dengan budaya saya. Kalau orang-orang dalam satu perahu, saya mau punya tujuan ke Makassar dari Surabaya, tidak mungkin ada orang itu naik ke perahu saya yang tujuannya ke Balikpapan. Dia harus cari tempat yang lain kan begitu. Sehingga kalau nanti dia budayanya di sini dia tidak bisa menerima, dia tidak mau sholat berjamaah dan sebagainya, ya begitu kontraknya nanti selesai maka saya akan cari yang lain. Bagaimana kalau orangnya non muslim? Lain lagi ceritanya karena dia tidak ada kewajiban untuk melakukan syariah. Apakah di sini ada yang non muslim? Ada. Tidak ada masalah. Karena Nabi itu di Madinah pun juga banyak orang Yahudi, ya kan? Jadi artinya kita bisa bertetangga baik, tidak ada masalah. Islam itu mengatur semuanya. Jadi lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau sudah kita, kalau dia ini muslim berarti ada kewajiban. Saya punya kewajiban untuk memerintahkan mereka melakukan ibadah yang memang harusnya mereka lakukan. Karena apa? Dengan saya meminta mereka melakukan harus sholat berjamaah, maka dia mendapatkan pahala jamaah. Saya akan mendapatkan pahalanya dia juga. Bayangkan kalau seandainya ada 150 karyawan saya sholat berjamaah semua karena sudah biasa, kemudian saya mewajibkan, maka pahalanya 150 orang itu akan masuk ke saya tanpa mengurangi pahalanya mereka. Bisnis itu kan begitu. Bagaimana nanti kita bisa mendapatkan begitu dengan bisnis yang bagus, kita bisa masuk surga. Itu yang paling penting sebetulnya. Makanya corporate culture kita surga. SH yang kedua itu high performance. Bagaimana nanti orang-orang di sini harus high performance. Kalau orang di tempat lain, katakanlah dia dikasih tugas di perusahaan lain, katakanlah saya minta tugas A. Ini orang standar biasanya menyelesaikannya waktunya 4 jam. Kalau bisa karyawan Rumah Sakit Punten harus bisa 3 jam atau 3 jam setengah. Ini kan berarti high performance. Kemudian kalau O, SHO ini adalah ownership. Bagaimana nanti teman-teman yang bekerja di sini itu bukan hanya merasa sebagai saya ini hanya karyawan, tapi saya di sini adalah ini rumah saya yang kedua. Saya harus jaga gitu. SHOR ya. R itu respect other. Jadi bagaimana kita nanti dengan teman tim kita itu kita harus respect. Bagaimana dengan tim itu kita seperti saudara. Yang A-nya itu abudans. Jadi kebersyukuran. Jadi bagaimana nanti apa saja yang kita terima ini ya harus kita syukuri, kita harus bisa menerima. Go extra mile. Jadi SHOR G-nya itu go extra mile. Kalau orang-orang di sini harus punya visi yang jauh ke depan. Pada saat nanti orang lain itu belum punya pikiran seperti itu, ya kita harus sudah bisa. Jangan sampai kita nanti hanya menjadi orang yang sukanya niru aja gitu. Termasuk untuk program rumah sakit kita, itu kita tidak takut kalau orang banyak yang kemarin melakukan studi banding ke sini, monggo kita buka aja. Ilmu itu milik Allah gitu loh. Monggo aja kita share. Cuman kita punya keyakinan kita itu sudah jauh ke depan gitu. Kalau Anda mau memulai sesuatu, ya insya Allah kita ini sudah jauh lah sudah. Karena yang sudah kita kerjakan sudah bukan yang di situ lagi. Tapi tidak apa-apa kita berdiskusi, kita berbagi. Itu alhamdulillah ada beberapa rumah sakit juga yang melakukan studi banding. Pada saat saya pengajuan izin saya itu sempat agak terhambat hampir 3 tahun lah. Ya ada sesuatu lah sehingga saya tidak diberikan rekomendasi untuk bisa menjadi rumah sakit. Ya saya berkusnudon sama Allah
bahwa ini pasti ada rencana yang terbaik dari Allah gitu loh. Akhirnya pada saat itu saya harus menyiapkan rumah sakit ini dengan SDM seperti rumah sakit karena mau proses perizinan. Tapi saya tidak bisa menjalankan rumah sakit karena apa? Kamar operasi tidak boleh dijalankan, ya kan? Karena apa? Izin saya masih hanya klinik rawat inap. Sehingga saya harus menjalankan klinik rawat inap yang waktu itu kompetensinya hanya penyakit dalam saja. Jadi saya itu hanya bisa ngerawat pasien penyakit dalam, satu hari itu pasiennya hanya ada 2, ada 3. Karena mau pindah ke rumah sakit ini dokter kandungan tidak bisa masuk, pasien bersalin tidak ada. Itu luar biasa, karena apa? Saya harus menggaji banyak orang, tapi pemasukan hampir tidak ada. Dan itu berlangsung hampir 3 tahun. Makanya kalau tadi saya bilang, kalau semuanya saya ini bukan karena memang yakin bahwa Allah ini memang membuat sesuatu seperti ini, pasti saya sudah akan balik arah sudah. Ngapain rumah sakit diteruskan, ini jadikan hotel aja dan lain sebagainya. Saya itu pernah betul bagaimana untuk gaji karyawan saja sudah sangat sulit banget. Di rumah sakit ini kalau kita melihat di rumah sakit Punten, ini ada gedung yang di belakang yang justru lebih besar dari gedungnya rumah sakit. Ini adalah gedungnya SMK. Nah, pada saat itu adalah saya mau izin rumah sakit tidak diberi izin. Akhirnya begitu saya tidak dikasih izin di rumah sakit, saya betul-betul mengembangkan sekolah ini gitu loh. Makanya Allah itu luar biasanya di situ sehingga sekolah saya berkembang. Akhirnya apa? Ya dari rumah sakit itu kita subsidi dari sekolahan gitu loh. Makanya gedung sekolah ini jauh lebih besar karena apa? Karena pada saat itu kita tidak mengembangkan rumah sakit karena kita mengembangkan sekolah saja. Seandainya waktu itu izinnya rumah sakit dikasih, sekolahnya mungkin korat-karit karena apa? Uang saya tidak cukup karena saya harus bagi ke rumah sakit. Makanya Allah itu perencana yang luar biasa gitu loh. Makanya kita kalau melihat sesuatu jangan suka menyalahkan. Hikmah yang saya dapat itu jangan suka menyalahkan ini. Ya Allah ini gimana sih nanti? Ya kan banyak orang yang bersuudzon seperti itu begitu ada cobaan sedikit saja, padahal Allah itu menyatakan bahwa tidak akan aku biarkan umatku mengatakan beriman kalau tidak aku coba gitu. Dan saya yakin Allah itu akan memberikan cobaan sesuai dengan kapasitas, dengan kekuatan umatnya. Makanya begitu sekolah saya berkembang, 2018 izin rumah sakit masuk, ternyata Allah itu memudahkan saya BPJS langsung 2018 itu langsung bisa kerjasama dengan BPJS. Itu seperti mendapatkan durian yang runtuh setelah hampir 3 tahun itu, waduh ampun sudah. Apalagi bersamaan dengan itu saya sudah berhenti dari riba. Itu makanya waktu itu belum itu 2014 izin saya keluar 2017. Waktu itu belum. Pada saat itu saya harus mengangsur cicilan 1 bulannya itu hampir 50 sampai 60 juta. Tidak ada pemasukan, harus mengangsur. Ini luar biasa. Tapi alhamdulillah tidak pernah terlambat. Tapi apa efeknya? Bank saya tidak pernah terlambat, walaupun saya tidak punya uang. Yang terlambat siapa? Gaji karyawan. Jadi kita malah menzalimi gaji karyawan kita. Supplier itu kita nomor sekian kan. Jadi obat itu akhirnya banyak yang numpuk, tidak dibayar, harus mundur. Padahal mereka itu sudah minjemi kita. Ya kan sudah ngasih obat ke kita, dipinjemi, bayarnya 1 bulan. Ini akhirnya kita nomor 2 kan, kita nomor 3 kan. Yang nomor 1 siapa? Ya bank, karena kita takut apa? Takut BI checking, takut nanti tidak dikasih pinjaman lagi. Itu riba itu luar biasa. Iya kan, padahal bank itu kan memeras kita hitungannya. Jadi bank itu walaupun meminjami kan kita membayar bunga. Mereka kan tidak mau tahu bisnis kita ini bagus atau tidak. Oh, kalau cicilan kamu 50 juta ya bayar 50 juta. Tidak ada yang beli pun seperti COVID sekarang ini ya sudah. Katakanlah mereka, oh sudah Bu, kita restruct aja, restruct. Begitu kalau kita tahu maknanya restruct yang sesungguhnya, mereka boleh tidak membayar, tapi tunggakannya dianggap sebagai pokok dan kena bunga lagi kan begitu. Itu kan sudah jatuh ketimpa tangga gitu loh. Makanya Allah mengharamkan itu karena mudorotnya luar biasa. Kalau yang terbaik untuk saya itu sebetulnya pada bagaimana saya bisa menemukan jati diri saya ya. Jadi itu yang paling penting sebetulnya buat saya. Karena itu nanti tidak bisa diukur karena itu adalah target saya terakhir. Jadi saya dulu itu putra saya itu belum masuk playgroup itu sudah saya leskan piano, Pak. Al-Qur'annya malah enggak. Padahal ternyata saya baru tahu bahwa saya bisa sekarang sampai berubah begini. Setelah apa? Setelah saya mulai menginstal Al-Quran ke dalam diri saya. Banyak orang-orang ini menghafal Al-Quran tapi tidak terinstal. Karena memang bagaimana kalau kita mau mencontoh seperti Al-Fatih, kita mencontoh Umar bin Khattab, betul-betul semua yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu dilakukan dengan tidak lagi memilih-milih gitu. Ya kan? Makanya kalau ini pencapaian terbesar saya sebetulnya, begitu saya ini sudah bisa kembali diberikan hidayah sama Allah untuk bisa kembali berhijrah,
berhijrah betul-betul saya menggunakan Al-Quran itu sebagai manual book saya, sebagai pegangan saya, pegangan keluarga saya, menjadi barometer perusahaan saya. Jadi di Punten ini sekarang bukan lagi masalah untung dan rugi, Pak. Karena kalau kita ngomong untung dan rugi, pasien itu nanti pada saat katakanlah dia ngambil kelas VIP, tindakan ini berapa biayanya? Wah, ini orangnya kaya banget ini. Wah, ini kalau biasanya 16 juta kurang ini, biasanya 16 juta, kasih aja 25 juta, kita kasih VVIP 25 juta, dia mau, Pak, pasti mau. Karena apa? Kalau dia mau minta apa saja, kalau yang penting dia keluarganya selamat, dia punya uang, pasti mau. Di situ itu kan baik-baik saja, tapi benar enggak? Ya kan, ini kan dosa atau dapat pahala dan lain sebagainya. Kalau kita ini terlalu zalim dan lain sebagainya, makanya begitu kita kembali lagi, kita begitu berpegang di sana, itu ternyata kita tidak boleh lagi melakukan kecurangan. Kita tidak boleh mengganti obat. Jadi kalau semuanya haknya pasien itu dapat obatnya ini, bilangnya ini, dikasih obat ini, jangan sampai seperti itu. Karena apa? Kita tahu kalau itu kita lakukan kita dosa. Jadi makanya sekarang kalau pencapaian terbaik saya, kalau untuk masalah usaha ini sih buat saya dunia ya. Saya sudah 50, nanti kalau sesuai sunnah 63, ya kurang 13 tahun lagi semuanya ditinggal. Tapi saya bersyukur bahwa saya bisa temu lagi kembali sehingga saya bisa menyiapkan, dan saya merasa bahwa untuk mencapai surga itu sulitnya luar biasa, Pak. Kalau hanya amalan saya yang kemarin kayaknya enggak bisa. Makanya bagaimana saya mendapatkan pahala 3 hal yang tidak akan hilang pada saat kita meninggal. Satu, amal jariah. Pada saat kita nanti meninggal, bisnis ini bisa memberikan manfaat dan pahala untuk kita terus. Itu yang penting yang harusnya mulai kita pikirkan. Jadi jangan hanya berpikir jangka pendek. Jadi bagaimana nanti pada saat saya sudah meninggal, begitu saya meninggal ternyata usaha saya mulai dari ini mungkin travel umrohnya, kemudian sekolahnya, ini akan bisa memberikan jariah amal yang akan terus mengalir dan itu tidak akan berhenti. Itulah mungkin yang nanti bisa menolong saya bisa masuk surga. Karena kalau saya bukan seperti putra saya, kalau putra saya sekarang ini kan sudah menghafal Al-Quran, sudah hafal berapa juz. Kalau saya ini kan tidak ada hafalan, ya hafalannya juz 30 tapi belum selesai semua. Menjadi motivasi. Ini putra saya sudah menghafal Al-Quran, ya saya berarti paling tidak harus belajar bagaimana nanti paling tidak bisa minimal juz 30 lah, kalau bisa nanti 29. Saya berkeyakinan dan bersemangat karena memang Nabi saja pada saat mulai turun dakwah itu kan usianya 40. Nah sekarang ini kalau saya 50 kan enggak, selisihnya jauh. Sahabat-sahabat itu banyak yang begitu ketemu usianya 50 dan banyak yang menghafal Al-Quran. Jadi artinya tidak ada lagi alasan untuk tidak bisa menghafal kalau kita mau gitu. Intinya mungkin itu pencapaian terbesar saya kalau menurut saya sih. Kalau bisnis ini kan saya nanti tidak tahu ya, begitu nanti saya meninggal atau seperti apa, ini nanti mau jadi seperti apa, ya saya berdoa moga-moga nanti terus bermanfaat, bisa dijaga sama anak-anak, cucu-cucu, ini bisa semakin berkembang sehingga menjadi satu ladang pahala untuk saya dan untuk anak-anak saya semua nanti. Saya kira itu mungkin dari saya. Terima kasih. Apabila ada hal yang saya sampaikan tidak berkenan atau salah, itu semata-mata karena kebodohan saya saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.